Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Jack Wilshere dari anak ajaib Arsenal ke juru taktik di pinggir lapangan. Siapa yang tak kenal Jack Wilshere? Di masa kejayaannya, nama Wilshere harum semerbak di jagat sepak bola Inggris. Dikenal sebagai wonderkid Arsenal, ia melakoni debut gemilang pada usia 16 tahun usia yang masih identik dengan bangku sekolah, bukan liga utama. Namun, jalan mulus itu tak berlangsung lama. Cedera demi cedera menghantam kariernya, membuatnya tak pernah benar-benar stabil di lapangan hijau. Hingga akhirnya pada 2022, Wilshere memutuskan gantung sepatu lebih cepat dari yang diharapkan dan langsung banting setir menjadi pelatih. Kini, Wilshere tengah membuka lembaran baru di dunia kepelatihan. Setelah menangani tim muda Arsenal, ia juga sempat dipercaya sebagai pelatih interim di Norwich City. Perjalanan panjangnya ini berakar sejak ia masih bocah. Ya, Wilshere masuk akademi Arsenal sejak usia 9 tahun. Sejak itu, bakatnya terus mencuri perhatian berkat teknik dan visi bermain yang jauh melampaui usianya. Musim 2007/08 menjadi salah satu bukti nyata potensinya. Ia mencetak 13 gol dalam 18 pertandingan bersama tim U-Strip 18 Arsenal, bahkan sempat mencatatkan hat-trick dan membawa timnya juara grup akademi. Tahun berikutnya, Wilshere membuat sejarah dengan debut seniornya melawan Blackburn pada 2008, menjadikannya pemain termuda Arsenal yang tampil di liga. Dunia pun menaruh ekspektasi tinggi padanya. Puncak karirnya datang di musim 2010/11. Saat itu ia dinobatkan sebagai pemain muda terbaik versi PFA dan masuk ke dalam tim terbaik Liga Inggris. Sayangnya, kisah itu tak berlangsung manis selamanya. Cedera terus membayangi membuatnya harus berkali-kali absen dan perlahan kehilangan perannya di Arsenal. Tahun 2018, Wilshere resmi mengucapkan selamat tinggal kepada Emirates Stadium. Ia sempat melanjutkan karier di West Ham, Bournemouth, hingga AGF Denmark sebelum akhirnya pensiun di usia 30 tahun usia yang masih tergolong muda untuk seorang pesepak bola. Tapi Wilshere tak perlu waktu lama untuk kembali pulang. Kali ini bukan sebagai pemain melainkan pelatih tim U-Strip 18 Arsenal. Dan gebrakannya langsung terasa. Ia sukses membawa timnya ke final FA Youth Cup 2022/23. Meski harus mengakui keunggulan West Ham di laga final, pencapaian itu cukup menjadi bukti bahwa Wilshere punya potensi besar di dunia kepelatihan. Bagaimana menurutmu? Apakah Jack Wilshere bisa menjadi pelatih besar di masa depan seperti halnya perjalanan luar biasa Pep Guardiola atau Mikel Arteta? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Resmi, Arsenal sepakat boyong gelandang Brentford, Christian Norgard. Kabar panas datang dari bursa transfer musim panas ini. Arsenal dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Brentford untuk mendatangkan gelandang asal Denmark, Christian Norgard. Menurut jurnalis terpercaya Fabrizio Romano, kesepakatan ini bernilai sekitar 11 juta euro atau setara dengan 208 miliar rupiah. Norgard akan menjalani tes medis dalam waktu dekat setelah mendapat izin dari Brentford, tulis Romano melalui akun X-nya Kamis lalu. Transfer ini dilakukan sebagai solusi cepat untuk mengisi kekosongan di lini tengah The Gunners. Seperti diketahui, Jorginho telah resmi hengkang ke Flamengo, sementara masa depan Thomas Partey masih belum jelas, kontraknya akan segera habis dalam beberapa hari ke depan. Masuklah Norgard, gelandang berusia 31 tahun yang sudah mengukir reputasi sebagai salah satu gelandang bertahan paling konsisten di Liga Inggris. Sejak bergabung dengan Brentford pada 2019, ia telah tampil dalam 196 laga, mencetak 13 gol, dan menyumbang 18 assist. Tak hanya itu, ia juga dipercaya mengenakan ban kapten Brentford sejak tahun 2023. Pengalamannya yang matang dan kualitas defensifnya yang kokoh membuat Norgard dianggap sebagai pengganti ideal di lini tengah Arsenal. Ia disebut-sebut akan menjadi pasangan yang klop dengan Martin Zubimendi, bintang Real Sociedad yang juga dikabarkan akan segera merapat ke Emirates Stadium. Strategi cerdas Arsenal ini tampaknya dirancang untuk menambah kekuatan tanpa menguras anggaran. Mengingat mereka akan mengucurkan dana lebih dari 41 juta euro dalam kurung 775 miliar rupiah untuk Zubimendi, mendapatkan Norgard dengan harga terjangkau tentu jadi langkah efisien dan efektif. Yang menarik, Norgard disebut sangat antusias dengan peluang tampil di Liga Champions bersama Arsenal, sekaligus tetap bisa menetap di London.
Ia dikabarkan menolak pendekatan dari Tottenham Hotspur meski klub tersebut kini dilatih oleh mantan pelatihnya di Brentford, Thomas Frank. Apa pendapatmu, Gooners? Apakah Christian Norgard adalah kepingan yang selama ini hilang di lini tengah Arsenal? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Jude Bellingham dari Real Madrid. Untuk kembali merajai Liga Inggris dan bersaing di Eropa, Arsenal butuh suntikan kekuatan baru terutama di lini tengah. Dan tak ada nama yang lebih ideal saat ini selain Jude Bellingham. Gelandang muda Inggris itu tampil luar biasa bersama Real Madrid musim 2023-24 dengan mencetak 23 gol 19 di La Liga, 4 di Liga Champions serta 13 assist, menjadikannya top scorer klub. Musim ini pun konsisten dengan akurasi umpan 89,2% dan kontribusi besar di Liga Champions. Bellingham bukan hanya mesin gol, tapi juga kreator serangan. Ia rata-rata mencatat 12 umpan ke kotak penalti dan lebih dari 65 sentuhan bola per laga, menunjukkan peran penting sebagai playmaker sejati. Dari sisi defensif, Bellingham mencatatkan lebih dari 7 duel dimenangkan per pertandingan, 2,06 tackle, 1,57 blok, dan hampir 1 intersepsi per 90 menit. Ia juga mencatat rata-rata lebih dari 9 km per laga, menunjukkan kapasitas fisik luar biasa. Secara internasional, ia telah mengoleksi 43 caps dan 6 gol sebelum usia 22 tahun melampaui rekor Wayne Rooney. Di Euro 2024, ia mencetak 2 gol dan 1 assist di Nations League 2025, 1 gol dan 3 assist dari 4 laga. Lebih dari sekadar statistik, Bellingham adalah pemimpin muda yang telah merasakan gelar La Liga dan Liga Champions. Arsenal yang kehilangan Saka dan bergantung pada De Gea sangat membutuhkan sosok box-to-box modern sepertinya. Mendatangkan Bellingham bukan hanya pembelian, tapi pernyataan ambisi besar Arsenal. Ia adalah investasi jangka panjang dan calon ikon klub selama 1 dekade ke depan. Gooners, bagaimana pendapat kalian? Apakah Jude Bellingham adalah sosok yang bisa membawa Arsenal kembali ke puncak? Tulis komentarmu dan tag teman diskusimu. Bursa transfer aneh. Arsenal darurat striker, tapi malah fokus gelandang dan kiper baru. Arsenal kembali membuat publik geleng-geleng kepala. Di tengah kebutuhan mendesak akan striker baru, The Gunners justru sibuk memboyong gelandang bertahan dan kiper dalam bursa transfer musim panas 2025 ini. Sudah lama Arsenal dikritik karena tak memiliki penyerang kelas dunia. Tapi sejauh ini manajemen klub seolah tak tergoyahkan. Mereka masih mengandalkan kolektivitas dan rotasi pemain untuk mencetak gol. Sayangnya musim 2024-25 kembali menjadi bukti bahwa itu belum cukup. Mimpi meraih trofi harus kandas lagi. Setelah gagal bersaing di Premier League, kesempatan terakhir Arsenal pupus di semifinal Liga Champions usai disingkirkan PSG. Lini depan mereka pun sempat compang-camping akibat badai cedera. Saking daruratnya, Mikel Arteta bahkan sempat memainkan gelandang bertahan Mikel Merino sebagai striker. Sebuah keputusan terpaksa yang mencerminkan minimnya stok penyerang murni. Namun alih-alih mencari solusi konkret di lini depan, Arsenal justru memilih mendatangkan Martin Zubimendi, Christian Norgard, dan Kepa Arrizabalaga, pemain yang sejatinya bukan prioritas paling mendesak. Meski ketiganya punya kualitas, transfer ini justru menimbulkan kekecewaan di kalangan fans. Di media sosial, kegeraman pun mencuat. Kepa, Zubimendi, Norgard, dan tetap tidak ada striker baru, tulis akun @afjaka di platform X. Kebijakan ini dinilai membingungkan mengapa di saat krisis penyerang justru posisi lain yang lebih dulu diisi. Bagaimana menurutmu, Gooners? Apakah Arsenal terlalu santai dalam urusan mencari striker? Apakah ini strategi jangka panjang atau keputusan yang akan disesali? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Gaji Matheus Cunha di Manchester United ternyata segini jauh di bawah Casemiro. Manchester United mulai bergerak aktif di bursa transfer musim panas ini. Salah satu rekrutan anyar mereka adalah Matheus Cunha yang diboyong dari Wolverhampton. Tak hanya itu, Bryan Mbeumo dari Brentford juga dikabarkan tinggal selangkah lagi merapat ke Old Trafford. Namun perhatian fans tak hanya tertuju pada nilai transfer kedua pemain tersebut. Besaran gaji yang akan mereka terima di Manchester United justru menjadi bahan perbincangan hangat. Awalnya beredar rumor bahwa Mbeumo akan digaji hingga 250.000 pounds per pekan dalam kurung sekitar 5,55 miliar rupiah dan Cunha 200.000 pounds per pekan dalam kurung sekitar 4,44 miliar rupiah.
Angka-angka ini membuat banyak fans cemas mengingat pengalaman buruk klub dengan pemain bergaji tinggi yang sulit dijual, sebut saja kasus Jadon Sancho. Namun laporan terbaru mengungkap bahwa baik Cunha maupun Mbeumo kemungkinan besar hanya akan menerima gaji sekitar 150.000 pounds per pekan atau sekitar 3,33 miliar rupiah. Jumlah ini masih tergolong tinggi tapi jauh lebih masuk akal jika dibandingkan dengan gaji Casemiro yang kabarnya mencapai 350.000 pounds per pekan. MU tampaknya mulai lebih berhati-hati dalam menyusun struktur gaji pemain. Kontrak Cunha dan Mbeumo juga disebut mengandung bonus performa. Jika mereka tampil impresif dan membawa United ke Liga Champions, maka gaji mereka bisa naik secara signifikan. Langkah ini menunjukkan bahwa Setan Merah ingin membangun skuad kompetitif tanpa mengulang kesalahan finansial di masa lalu. Bagaimana menurutmu, Red Devils? Apakah struktur gaji baru ini cukup bijak atau justru terlalu konservatif untuk mendatangkan pemain bintang? Yuk bagikan opinimu di kolom komentar. Liam Delap cepat nyetel di Chelsea karena memang jago di hal ini. Adaptasi cepat Liam Delap di Chelsea langsung jadi sorotan. Penyerang muda berusia 22 tahun ini mencetak gol pertamanya untuk The Blues saat menang 3-0 atas Esperances di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Rabu 25/6 di Lincoln Financial Field. Gol Delap melengkapi torehan Tosin Adarabioyo dan Tirique George. Tapi perhatian utama tertuju pada Delap yang hanya butuh 3 laga untuk mencatatkan 1 gol dan 1 assist bagi tim barunya. Manajer Chelsea, Enzo Maresca, tak terkejut melihat Delap tampil menjanjikan. Kami berharap prosesnya akan berlangsung cukup cepat dengan Liam dan alasannya karena kami tahu dia dan dia tahu kami dalam cara main yang kami inginkan, kata Maresca kepada ESPN. Delap seperti yang saya bilang, kami tahu satu sama lain dengan baik, jadi prosesnya cukup cepat dan itu juga karena dia pemain yang sangat baik, tambahnya. Musim lalu Delap tampil impresif bersama Ipswich Town di Premier League. Ia bermain 37 kali, mencetak 12 gol dan 2 assist yang membuat Chelsea yakin merekrutnya musim panas ini. Kedekatan gaya bermain dan pemahaman antara pemain dan pelatih jadi kunci utama Delap cepat menyatu dengan skuad Chelsea. Maresca dan Delap rupanya sudah saling mengenal sistem permainan satu sama lain sehingga proses adaptasi terasa lebih alami. Bagaimana menurutmu, fans Chelsea? Apakah Liam Delap akan jadi solusi jangka panjang di lini depan The Blues? Tulis komentarmu dan tag teman nontonmu. Hadapi Juventus di laga penting, Guardiola, Manchester City akan menderita karena cuaca panas. Pep Guardiola mengingatkan bahwa Manchester City harus siap menderita saat menghadapi Juventus dalam laga krusial Grup G Piala Dunia Antar Klub 2025. Duel akan digelar Kamis waktu AS Jumat 03.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Camping World, Orlando di bawah suhu yang diperkirakan mencapai 32 derajat C. Kami tidak bisa mengubahnya. Lebih baik bermain di Stadion Atlanta yang fantastis. Tapi semua tim harus menghadapinya. Kami harus siap menderita, kata Guardiola. Sebelumnya Man City bermain di Stadion Indoor ber-AC saat menang atas Al Ain di Atlanta. Namun kali ini kondisi panas luar ruangan di Orlando akan menjadi tantangan besar baik secara fisik maupun taktik. Saran saya kepada orang-orang adalah membawa banyak air, topi, dan handuk untuk leher karena saya pikir itu akan sulit. Tambah Guardiola memberi peringatan serius pada supporter dan pemain. Man City sejauh ini sudah memainkan 2 tim berbeda dalam laga melawan Wydad AC dan Al Ain. Tapi menghadapi Juventus, Guardiola diyakini akan menurunkan kekuatan terbaiknya. Juventus disebut sebagai lawan terberat di grup dan kemenangan menjadi harga mati bagi City untuk finish sebagai juara grup. Hal ini penting demi menghindari kemungkinan menghadapi Real Madrid lebih awal di babak 16 besar. Apa pendapatmu, fans City? Akankah cuaca panas jadi faktor pengganggu serius bagi pasukan Guardiola? Yuk, tulis prediksimu di kolom komentar. Demi Alexander Isak, 5 pemain ini bisa jadi tumbal proyek baru Liverpool. Siapa saja? Liverpool siap mengguncang bursa transfer musim panas. Sang juara bertahan Premier League dikabarkan menyiapkan manuver besar untuk mendatangkan striker Newcastle United Alexander Isak dalam kesepakatan yang bisa mencapai 150 juta, salah satu transfer terbesar musim ini. Namun proyek ambisius ala Arne Slot ini tentu tak murah. Untuk mewujudkannya, manajemen Liverpool kabarnya siap melakukan perombakan besar skuad, termasuk menjual beberapa nama tenar dan favorit publik Anfield. Berikut 5 pemain yang disebut bakal jadi tumbal demi kedatangan Isak. 1. Darwin, striker asal Uruguay ini menghadapi masa depan yang tidak menentu.
Setelah dikritik langsung oleh Arne Slot di akhir musim lalu, Ness disebut masuk daftar jual. Napoli kabarnya sudah mengajukan tawaran senilai 32 juta untuk memboyongnya ke Serie A 2. Diogo Jota meski dikenal sebagai salah satu penyelesai akhir terbaik Liverpool, riwayat cedera Jota terus jadi kendala. Kedatangan Isak akan meminimalkan perannya membuat pemain Portugal ini rawan dijual. 3. Luis Das winger asal Kolombia ini sudah lama diincar Barcelona. Menjual Das diyakini akan menutupi sebagian besar dana untuk merekrut Isak dan Liverpool dikabarkan mulai membuka diri pada negosiasi. 4. Jarl Kwanzahbek muda akademi ini disebut sudah selangkah lebih maju menuju pintu keluar. Penjualannya dinilai sebagai langkah realistis untuk mempercepat proses pembentukan skuad baru. 5. Andy Robertson meski namanya belum sekeras 4 pemain lainnya, posisi Robertus tak lagi aman. Usianya yang mulai menua dan kebutuhan Liverpool akan regenerasi membuat bek kiri Skotlandia ini mulai dipertimbangkan untuk dilepas. Bagaimana menurut kamu, fans The Reds? Apakah melepas 5 pemain ini layak demi mendatangkan Alexander Isak? Apakah Arne Slot sedang membangun Liverpool versi baru? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.